Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ngapain ini, Me? Ini lebaran ketiga, kita masih stay at home di rumah saja. Kita pintunya secara default close, tidak open. Close-nya dalam tanda kutip, jadi kalau ada keperluan bisa membuka pintu. Pintu itu terbuka untuk yang ada keperluan khusus, terutama sama istri. Apalagi misalnya ada yang mau melahirkan begitu. Nah, ada orang sakit. Tapi ternyata pilihan itu tidak sepenuhnya baik. Muncul isu di masyarakat, kita itu positif corona, COVID-19. Ini gimana ceritanya, Me? Gimana ceritanya? Kita kok diisukan sampai positif itu? Kurang paham. Sebenarnya 1 minggu yang lalu ada yang bertanya tentang keluarga teman yang ada di puskesmas itu apakah sekeluarga kena COVID, Bu? Tapi saya waktu itu tidak menjawab. Kemudian sebelum lebaran itu, kemudian tadi malam saya mengucapkan minal aidin wal faidin pada tetangga yang mereka juga melakukan stay at home ya, di rumah saja. Kemudian saya sampaikan, oh iya Bu, kan jajannya utuh ya, jajannya masih utuh ya, jajannya dimakan sendiri untuk di rumah saja gitu. Kemudian beliaunya bertanya ke saya, apa benar Bu, Bu ini sekeluarga kena COVID dan Pak ini istrinya Bu Bidan dan katanya juga jenengan gitu. Terus ya saya sampaikan kalau memang petugas kesehatan itu rawan, dan kita memang sepakat untuk tutup pintu atau tutup room ya, tutup pintu, gerakan tutup pintu kita waktu itu memang. Jadi mungkin ada stigma kita tutup pintu itu apa, dikira kita isolasi mandiri atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi daerah Pasar Anyar itu kan ditutup, katanya di daerah situ Pasar Anyar itu dengan Kutorejo ini ada yang kena COVID gitu. Terus padahal kemarin ada yang bilang ke saya, lebaran besok insya Allah aman kok Bu, Kutorejo nggak akan ada orang yang keluar masuk ke Kutorejo, soalnya di Pasar Anyar ditutup, ada yang jaga, katanya begitu. Jadi masa ini mungkin orang-orang berasumsi sendiri, menganggap orang yang tutupan pintu, apalagi petugas kesehatan itu, mungkin mereka malah dikira kena COVID gitu ya. Kalau kena COVID kita nggak keluar, ya. Memang kita isolasi mandiri kalau kita sampai dites reaktif. Tapi jadi kita ini masih tetap tugas hari ini, nanti kita masuk lagi. Ini kalau dirunut sepertinya terkait dari awal mulanya itu rapid test yang dilakukan pada nakes di seluruh puskesmas se-Banyuwangi. Jadi dilakukan memang rapid test di seluruh Banyuwangi PKM, tapi di sampling ya. Diambil 5 orang, di mana itu adalah petugas yang sering kontak dengan pasien yang ada di puskesmas. Nah, mungkin dari situ awalnya muncul pemberitaan sehingga dianggapnya semua nakes itu positif COVID. Padahal rapid test itu kan hanya mengidentifikasi seorang itu. Rapid test itu sebenarnya cuma cek darah, sedangkan COVID-19 nggak masuk ke darah. Sebenarnya kemarin ada informasi yang masuk ke grup ya. Jadi rapid test itu cuma cek antibodi reaktif atau muncul atau non reaktif, bukan cek virusnya. Jadi untuk mengecek antibodi.
Jika jadi misalkan seseorang itu flu ketika dilakukan rapid test itu hasilnya itu antibodinya muncul aktif ya, menjadi reaktif ya. Hasilnya bisa reaktif. Nah, untuk memastikan dia positif atau tidak harus melalui tahap swab test berikutnya agar untuk diketahui dia positif atau tidak. Apakah itu flu biasa, corona atau malaria atau penyakit yang lainnya. Jadi itu masih jauh sekali untuk dikatakan sebagai positif corona. Nah, sedangkan yang reaktif itu tadi juga tidak banyak. Apalagi kita ya di sini. Belum dites. Jadi orang flu kalau ikut rapid test bisa jadi hasilnya positif. Reaktif ya, karena antibodinya muncul saat itu. Ini sebenarnya yang perlu dicerahkan kepada masyarakat. Hasil rapid test positif itu belum tentu positif corona. Yang menjelaskan itu positif corona adalah swab, hasil swabnya. Terus lagi kepada masyarakat ini ya, masyarakat agar tidak terlalu mempolitisir sebuah informasi berita. Ada informasi berita yang valid terkait dengan perkembangan corona, ini bisa diakses di www.corona.banyuwangicap.go.id. Nah, di situ pertumbuhannya per hari ini berapa, Meh? 7 ya? 7 dan kemarin nambah 1. Ya, 1. Dan di situ juga ditentukan ada titik-titik wilayah mana yang positif, wilayah-wilayah mana yang PDP dan ODP. Ya, di situ ya ada titik-titik petanya. Di kita sini, ini bicaranya kita karena kita tinggalnya di Kutorejo dan isu itu menerpa kita yang di tempat kita. Kutorejo masih aman. Kalipahit aman. Jadi kekhawatiran yang berlebihan itu semoga ya, kalaupun sekarang gini, kalaupun corona itu bisa dijelaskan agar warga juga tidak terlalu takut juga. Corona itu bukan aib atau bukan penyakit yang seperti apa ya, ada muncul stigma ini semacam kayak dosa yang sebenarnya kalau ada orang kemudian dijudge dengan dia COVID ya, salah satu keluarganya ada yang COVID, kemudian otomatis satu rumah itu akan melakukan isolasi mandiri ya, walaupun mereka tidak sakit. Nah, kita sebagai tetangga seharusnya tidak malah menjauhi. Kalau mereka yang di dalam rumah itu isolasi mandiri, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas keluar, belanja atau sebagainya, bagaimana yang di dalam? Mereka bisa mati kelaparan yang di dalam. Jadi kita sebagai tetangga kalau tahu seperti itu, harusnya ya mensupport, kita memberi makanan tiap hari, taruh di depan rumahnya, taruh di pintu rumahnya, kemudian kita totok jendelanya ya. Kalau misalkan nanti yang punya rumah kan pegangnya gagang pintu, kita taruh di pintunya, kita totok jendelanya. Jadi itu malah kita bisa memberi support. Dengan support kita itu orang yang sedang melakukan isolasi mandiri akan merasa tidak sendiri, merasa didukung, dan itu bagus secara psikologis, bisa meningkatkan imunitas ini yang paling penting. Kekhawatiran, ketakutan itu bisa merontokkan daya tahan tubuh. Sebenarnya untuk semuanya tidak usah mencari siapa yang reaktif, siapa yang positif, mana atau Bu, tidak perlu seperti itu. Jadi untuk kewaspadaan kita ya, nggak usah cari tahu mana yang positif. Cuma kewaspadaan kita kalau keluar selalu pakai masker, walaupun itu cuma dekat ke warung sebelah. Jadi selalu kita pakai masker, bukan lebay ini ya, bukan lebay. Jadi kita kalau keluar selalu usahakan pakai masker. Kemudian jaga jarak dengan orang lain, tidak bersalaman dan mencuci tangan sebelum masuk rumah. Makanya sekarang ini semua disarankan membuat tempat cuci tangan di depan. Waalaikumsalam, oke Bu, Naradien. Jadi kita selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
jika berbelanja nggih, di tempat yang ramai kita jaga jarak dengan pengunjung lain, apalagi kalau di pertokoan yang ramai di kasir itu kita tetap jaga jarak ya. Intinya jangan mencari siapa yang positif, reaktif atau PDP, ODP itu nggak usah dicari. Yang penting masing-masing kita menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, saling menjaga, semua kita. Kalau perlu kita terapkan pada diri kita adalah ancaman bagi orang lain juga ancaman bagi kita. Jadi semuanya mempunyai potensi yang sama terhadap penularan ini. Makanya perlunya memutus mata rantai penularan COVID-19 ini ya dengan cara menjalankan protokol kesehatan itu sesuai dengan anjuran pemerintah, ulama, dan WHO itu ya, mulai cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan seterusnya itu. Saya kira itu dulu klarifikasi dari kami. Ini jadi, saya hadir di channelnya Titin Winner. Jadi tetap stay at home, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita bisa bermaaf-maafan lewat jarak jauh ya. Oh iya, sekalian juga kita menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh teman kerabat Handai Taulan di sekitaran Kutorejo, Kalipait maupun dimanapun berada yang bisa menjangkau video ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.